Pernah nggak sih kalian tuh bertanya-tanya, kenapa ya ada seseorang yang bisa melakukan kejahatan yang sangat kejam tanpa menunjukkan rasa bersalah? Kayak nggak punya hati gitu. Apakah mereka memang terlahir seperti itu? Atau ada sesuatu yang membantu mereka sejak kecil? Atau ada alasan lain nih, misalnya kayak trauma? Di pengadilan, psikolog forensik bantu jawab pertanyaan soal perilaku kriminal yang bikin penasaran. Jadi kriminal itu bukan cuma soal jahat doang, tapi pola pikir dan latar belakangnya juga penting. Psikologi forensik itu pelajaran tentang pola perilaku manusia, jadi kita bisa paham kenapa mereka bertindak kayak gitu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi kriminal forensik, di mana sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompok 4 atau kelompok saya, di mana fokus di dalam presentasi ini adalah konsep apa itu penjahat, teori psikologis, dan penanggulangan kriminalitas. Oke, kita next slide-nya. Jadi peta materi dari bab ini adalah konsep psikologi kriminal forensik dan definisi kriminalitas. Ada teori dasar kriminologi, kriminalisasi, serta hubungan kejahatan dengan gejala sosial. Selanjutnya yaitu pandangan psikologi tentang penjahat dan faktor penyebab kriminal. Ada juga ragam pendekatan teori psikologis terhadap perilaku kriminal, dan yang terakhir adanya upaya preventif atau pencegahan, represif, penal, non-penal, dan strategi pencegahan. Oke, ada namanya konsep dasar psikologi kriminal forensik. Jadi kriminologi itu diambil dari kata crime dan logos yang artinya ilmu tentang kejahatan, di mana fokus pada hubungan perbuatan, jiwa, dan pelaku ya, sama seperti konsep yang ada di psikologi. Memperhatikan self, structure of personality, dan basic needs. Inti konsep kriminologi adalah ilmu yang menelaah tentang kejahatan. Kriminalitas dipahami sebagai pelanggaran hukum yang merugikan secara ekonomis dan psikologis. Psikologi kriminal mempelajari kejahatan dari sudut pandang kejiwaan perilaku, baik individu maupun kelompok. Mempelajari kondisi psikologis seseorang atau kelompok mengenai perbuatan jahat yang dilakukannya beserta akibatnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Kajian ini dipakai untuk mengidentifikasikan hubungan kondisi kepribadian, kebutuhan dasar, dan kaitannya pada proses bawah sadar dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Jadi psikologi kriminal ini menurut saya lebih ke kita mempelajari nih, kenapa sih seseorang itu bisa melakukan tindakan kejahatan. Yang kita pelajari adalah kondisi psikologisnya. Apakah ada hubungannya dengan kepribadiannya, kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, dan kaitan-kaitan antara proses bawah sadar yang biasanya tuh ada trauma, di mana dia melampiaskan traumanya itu dalam bentuk tindak pidana kejahatan. Gitu. Jadi yang diteliti itu seperti itu. Oke, kita ke next slide. Adanya teori dasar dalam kriminologi. Body types teorisnya, kondisi fisik atau gen tertentu terkait kecenderungan melakukan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan seseorang dapat diamati melalui keadaan fisik orang tersebut. Yang kedua adalah cultural deviance atau kriminalitas dipengaruhi disintegrasi nilai serta adanya urbanisasi, industrialisasi, dan imigrasi yang mempengaruhi tindakan seseorang. Selain itu, pandangan yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena individu membuat norma-norma sendiri yang seringkali bertentangan dengan norma masyarakat yang sudah ada. Maksudnya tuh, kita kan hidup dengan ego ya. Kadang-kadang ada beberapa orang tuh yang gak tahu kenapa tuh memang dirinya ini suka banget mengikuti egonya diri sendiri gitu loh. Mengikuti apa yang dia mau dibandingkan dengan norma-norma yang sudah ada di masyarakat. Labeling teori cap yang diberikan sosial terhadap individu dan adanya konflik dengan masyarakat yang ikut membentuk identitas penjahat dalam diri individu tersebut. Individu seringkali menerima, menginternalisasi, atau mulai bertindak sesuai dengan label negatif yang diberikan. Nah, biasanya ada anak-anak mungkin yang dari kecil tuh katanya hiperaktif gitu, atau bukan melakukan kesalahan ya, tapi mungkin tidak sesuai dengan apa yang dimau atau diinginkan oleh orang tuanya, dan seringkali tuh
dia dianggap bandel, nakal sama orang tuanya. Itu yang mungkin jadinya terinternalisasi di dalam dirinya dan membentuk cap di dalam dirinya kalau oke, saya tuh orang jahat, saya tuh orang bandel. Dan itulah yang akhirnya membentuk perilakunya dia ya, sesuai dengan apa yang dia pikirkan gitu. Rational choice atau perilaku kriminal dipilih secara rasional dengan mempertimbangkan risiko pidana. Individu mempertimbangkan seberapa besar keuntungan dan risiko yang akan diterima apabila melakukan kriminalitas. Nah, sebenarnya ada juga nih penjahat-penjahat yang dia tuh udah tahu gitu resikonya apabila melakukan kejahatan, tapi dia tetap melakukan perilaku tersebut secara rasional. Biasanya sih lebih untuk memuaskan hasrat ya gitu, memuaskan nafsu gitu. Dan biasanya pelaku-pelaku seperti ini sebenarnya juga sudah mempertimbangkan cara-cara yang apa sih yang akan dilakukan gitu, supaya tidak terlalu terjerat hukum yang parah gitu. Sebenarnya mereka pintar, cuman hanya saja melampiaskan kekesalan atau perilakunya tersebut ke hal-hal yang tidak benar. Dua model penjelasan tambahan dalam bab ini, level of aspiration atau perilaku terencana dipengaruhi ukuran nilai sukses, gagal, dan probabilitas subjektif dari kriminalitas yang dilakukannya. Life space gestalt atau perilaku tak terencana dipahami dari interaksi antara sesaat antara individu dan lingkungan. Kriminalitas muncul dari bagaimana seseorang menafsirkan lingkungan sosialnya, bukan dari rancangan objektif semata. Jadi yang pertama itu ada aspiration, dia tuh udah ngukur sendiri nih, kira-kira aku melakukan hal ini sukses gagalnya seperti apa ya gitu, dan itu tuh lebih ke subjektif dari si pelakunya. Tapi ada juga life space gestalt, itu dia tuh melihat bagaimana sih dia tuh melakukan kejahatan dari lingkungan sosialnya gitu. Kalau memang lingkungan sosialnya baik, ya baik, tapi kalau misalnya lingkungan sosialnya dia juga dikelilingi oleh pelaku kriminalitas, juga dia akan menganggap kriminalitas itu sebagai hal-hal yang biasa aja buat dia. Oke, kita ke next slide. Mengapa pendekatan psikologis diperlukan? Dari sisi individu, menjelaskan dorongan, kebutuhan dasar, dan kontrol diri. Intinya adalah alasan-alasan apa sih yang membentuk seseorang melakukan perilaku kriminal. Membaca dinamika bawah sadar dan struktur kepribadian, membantu memahami mengapa orang berbeda merespon situasi yang sama secara berbeda. Jadi ada orang yang disakiti, misalnya ada orang yang disakiti dia diem, tapi ada orang yang sekalinya dia disakitin dia akan tetap jahat. Gitu, dia berubah jadi dari orang baik menjadi orang jahat. Nah itu kan orang tuh beda-beda ya, nggak bisa disamaratakan. Makanya kita lah belajar psikologi supaya tahu alasan mengapa seorang itu bisa berbuat jahat kepada orang lain. Nah itu ada dari sisi sistem sosial, menghubungkan keluarga, budaya, ekonomi, dan lingkungan dengan kriminalitas, menjelaskan proses kriminalisasi sebagai reaksi sosial atas penyimpangan, berguna untuk pencegahan, asesmen, dan kebijakan penanggulangan gitu. Jadi kalau dari sisi sosial lebih ke kita mempelajari apakah dari keluarganya, budaya, ekonomi, dan lingkungan sekitarnya itu mempengaruhi seseorang supaya bisa melakukan perilaku kriminalitas gitu. Karena gak jarang juga ya perilaku itu tuh dipengaruhi oleh lingkungannya. Makanya kalau lingkungannya kita baik ya kita akan terbawa baik juga. Tapi kalau lingkungannya jahat ya otomatis kita juga akan berubah menjadi jahat seiring berjalannya waktu, kalau memang kita juga tidak kuat imannya gitu loh. Ini ada hubungan kejahatan dengan kriminalisasi dan gejala sosial. Ada proses kriminalisasi. Kejahatan dipandang sebagai bagian dari penyimpangan sosial yang memicu reaksi negatif masyarakat. Adanya aliran biologi kriminal, aliran yang menyatakan bahwa sifat bawaan lahir penjahat di diri seseorang. Ada sosiologi kriminal, seorang bisa berbuat jahat dipengaruhi oleh susunan masyarakat tempatnya tinggal. Dan biososiologi, kejahatan adalah gabungan hasil dari faktor individu dan sosial, memberi penjelasan berbeda tentang sebab kejahatan. Nah, ada juga pendekatan Marxis melihat hukum pidana juga terkait kepentingan kelas berkuasa. Kriminalitas sebagai produk langsung dari ketidaksetaraan ekonomi dan struktur sosial kapitalisme. Nah, ini ada dua nih hubungan kejahatannya dengan gejala sosial ya. Yang pertama itu ada lingkungan dan hubungan keluarga, di mana saya sudah sampaikan kalau keluarga besar, tekanan ekonomi, kurang perhatian orang tua, kenakalan anak, dan orang tua yang minim. Dari orang tua yang minim perhatian dan konflik tetangga bisa meningkatkan faktor kriminalitas atau perilaku kriminalisasi gitu ya. Jadi memang keluarga itu berpengaruh banget nih terhadap perilaku apa yang akan ditampakkan oleh anak-anaknya gitu. Apabila memang keluarga membesarkan anak-anaknya dengan cara yang baik, ya anak-anaknya akan
berperilaku baik di masa depan gitu. Tapi kalau misalnya memang dari keluarganya aja, dari orang tuanya aja anak sudah dididik terlalu keras, atau misal sudah dikata-katain, atau misalnya sudah terlalu temperamental dan sudah keterlaluan lah, menurut saya memang bisa meningkatkan faktor kriminalitas gitu. Karena anak ini biasanya akan melampiaskan emosional alam bawah sadarnya kepada orang lain gitu. Dan yang kedua itu ada kebiasaan kriminal dan profesional, di mana kriminal ini dibagi menjadi mereka yang hanya sekali melakukannya dan mereka yang lebih dari sekali melakukannya gitu. Jadi adanya residivis atau pelaku berulang, di mana penjahat profesional menyiapkan dan melaksanakan pelaku kriminalitas itu setiap hari dan secara teratur. Dalam praktiknya membedakan penjahat yang masih amatir lah gitu dengan profesional memang perlu studi kasus yang mendalam untuk menentukan apakah benar pelaku melakukan kejahatan secara teratur atau melakukan kriminal yang tidak teratur gitu. Jadi memang ada pelaku kriminal yang dia sudah profesional nih sama yang belum profesional gitu. Nah itu memang harus ditindak lebih lanjut ya, diteliti lebih lanjut. Apakah memang kebiasaan sebelumnya ini sudah melakukan perilaku kriminalitas atau enggak gitu. Nah itu ada klasifikasi kriminalitas dan bentuk kekerasan, di mana dimensi klasifikasi kriminalitas ini ada berbagai macam ya. Yang pertama ada durasi, ada kesadaran, ada situasi dan sifat. Kalau durasi ini biasanya ada waktunya nih, misalnya pencurian ada 4,5 menit, penganiayaan cuma 31 menit, pemerasan setiap 3 jam, dan itu lakukan terus menerus. Jadi si pelakunya itu sudah tahu dia melakukan kejahatan ini berapa lamanya tuh sudah tahu gitu. Nah ada kesadaran yang sudah saya sampaikan, ada yang profesional, ada yang terencana, atau dia masih amatiran gitu, atau misalnya memang dia melakukan kejahatan karena terdesak kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Nah ada juga situasi. Pertama ekonomi kan seperti yang kita tahu ya, di ekonomi banyak orang melakukan kejahatan baik yang di pemerintahan maupun di lingkungan sosial yang masih ranahnya kecil tuh karena ekonomi gitu, bisa melakukan penyeludupan, korupsi gitu, pencurian gitu. Nah menurut situasi juga faktornya itu ada ancaman rasa aman, perdagangan obat, dan pelanggaran lalu lintas berbahaya gitu. Jadi masih main asal robot lah ibaratnya gitu. Kalau kayak di lampu merah kan banyak orang-orang nih yang main asal robos lampu merah. Nah itu kan juga karena situasi tertentu ya, entah misalnya dia keburu-buru atau gimana gitu. Nah adanya menurut sifat, yang pertama ada felony, serius seperti pelaku mendapatkan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Intinya dia itu sudah melakukan perilaku kriminalitas yang sudah sangat berat gitu dan sangat-sangat merugikan, dan memang harus ditindak lebih lanjut dan bahkan harus dihukum mati supaya bisa tidak mengulangi perilaku yang sama gitu. Ada juga misdemeanor atau kurang serius seperti pelaku mendapatkan hukuman penjara atau denda. Nah ada juga nih jenis kekerasan, ada legal, sosial, rasional, dan tidak berperasaan. Kalau legal didukung hukum, misal tindakan perang gitu kan, sebenarnya kekerasan juga ya perang, tapi karena memang perang membela negara ya mau nggak mau harus dilakukan gitu. Sosial, memperoleh sanksi atau dukungan sosial tertentu gitu. Rasional, terkait kejahatan terorganisasi. Atau juga tidak berperasaan, ya udah ekspresi langsung dari gangguan psikis tanpa mengenal atau mempertimbangkan korban. Biasanya tidak berperasaan ini kalau dia sudah punya gangguan psikopat atau antisocial personality disorder ya, atau psychopathic personality disorder. Itu biasanya dia melakukan kejahatan itu gak mengenal perasaan gitu loh, mau nih orang lagi keadaannya kasihan atau gimana, dia melakukan kejahatan ya udah aja gitu, karena dia tidak punya sifat empati lah kepada orang lain, karena kan sifat empatinya sudah mati ya gitu, karena sarafnya juga udah terganggu, jadi dia tidak punya empati terhadap perasaan orang lain. Oke, next kita pandangan psikologi tentang kejahatan. Dalam pandangan kriminologi positivistis, penjahat dipahami sebagai pelaku yang telah diputus pengadilan, pelaku yang ditahan, pelanggaran norma, atau pihak menerima reaksi sosial. Nah, di sini psikodiagnostik dipandang penting untuk menyelidiki pelaku kejahatan secara individual gitu. Jadi
apa ya, kita tuh mendiagnosa, bukan mendiagnosa, apa ya, menetapkan hukum atas pelanggaran, atas pelaku kriminalitas itu juga nggak bisa sembarangan ya. Perlu adanya psikodiagnostik gitu loh, untuk menyelidiki apakah memang pelakunya ini berat, sedang, atau ringan, apakah perlu ditahan atau hanya cuma denda gitu. Nah itu kita perlu studi kasus yang mendalam. Oke, kita faktor-faktor nih penyebab kriminalitas. Yang pertama ada struktural. Adanya struktural itu misalnya ada kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial antar kaya dan miskin, sehingga meningkatkan kecemburuan sosial. Ada juga nih kecepatan mencuri dan lemahnya peran individu dalam sosial ikut menjadi pemicu perilaku kriminalitas. Misalnya dia udah karena desakan ekonomi dan akhirnya lemahnya badan hukum setempat dalam penanggulangan kriminalitas, akhirnya dia punya kesempatan untuk mencuri. Nah, ada juga nih keluarga dan demografi. Nah, biasanya nih di stereotip masyarakat itu, usia muda, laki-laki, status sosial rendah, pengasuhan buruk, kelahiran di luar nikah, dan kelekatan yang lemah antara anak dan orang tua berkolerasi dengan perilaku antisosial. Dan jumlah saudara yang banyak, lingkungan pinggiran, dan broken home juga disebut sebagai faktor terkait. Ada juga individu memang ada orang yang kepribadian impulsif, dia nggak bisa mengontrol kepribadiannya gitu loh, cuman bisa berperilaku sesuai dengan nafsu dan egonya. Ada juga yang seperti itu. Ada juga dia udah melakukan kebiasaan bohong, pengguna alkohol dan obat-obatan sehingga sarafnya sudah rusak gitu, serta gangguan klinis lainnya gitu. Nah, di buku ini menekankan kriminalitas mungkin bisa dikurangi tapi sulit dihapus sepenuhnya. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan yaitu adanya pemberian hukuman, penghilangan tayangan kekerasan, membatasi kesempatan untuk berbuat kriminal, dan membekali diri dengan bela diri sebelum terjadinya tindak kriminal. Oke, maaf ya Bu, saya lagi pilek. Pendekatan tipologi fisik dan kepribadian. Nah, ada nih tokonya yang dikenal dengan konsep ini, yaitu Krehman dan Seldon. Jadi si Krehman ini menyoroti constitutional personality, yaitu hubungan antara tipe tubuh dan kecenderungan perilaku. Nah, biasanya kan ada ya stereotip di masyarakat kalau orang yang berotot, orang yang gemuk gitu kan, orangnya atletis gitu. Nah, itu tuh biasanya dicerminkan sebagai orang yang biasa melakukan kriminalitas gitu. Ada juga orang bertato kan dianggapnya dia itu jahat ya, padahal kan sebenarnya nggak juga gitu. Nah, ada juga nih menurut Seldon, ada tipe persoform, berotot, atletis, asertif, paling sering dikaitkan dengan perilaku kriminal. Nah, sebenarnya stereotip ini tuh belum tentu benar juga ya, karena zaman sekarang itu menurut saya ada yang memang dia badannya gede, berotot, tapi sebenarnya dia baik. Ada juga yang misalnya dia tinggi, kurus, katanya polos-polos aja, tapi ternyata dia lebih jahat daripada yang kita kira gitu kan. Kita nggak bisa disamaratakan lah kepada semua orang gitu. Nah, ada juga nih pendekatan trait dan psikoanalisis, yaitu ada trait teori atau teori sifat ya. Jadi pelaku kriminal cenderung memiliki kontrol diri yang rendah. Dia harus selalu menjadi dominan dimanapun, cenderung berani, asertif, ekstrovert, dan dorongan memenuhi kebutuhan fisik yang tinggi. Di mana buku ini menekankan perlunya kajian mengenai profil kepribadian dan komprehensif, bukan hanya satu sifat tunggal yang menyebabkan kriminalitas. Nah, yang kedua itu adalah psikoanalisis dari Freud atau teori alam bawah sadar, yang menyatakan bahwa kriminalitas dapat muncul karena overreactive conscience atau alam bawah sadar yang menimbulkan rasa bersalah berlebihan sehingga akan melakukan kejahatan dan mendapatkan hubungan. Sebaliknya, ada juga nih superego yang lemah atau bagian diri kita nih yang baik, membuat ego gagal mengontrol dorongan ide. Ide itu sebenarnya nafsu ya. Dan ide seringkali bersifat impulsif. Nah, 3 prinsip pentingnya itu adalah perilaku dewasa terkait masa kanak-kanak, motif bawah sadar yang penting, dan kejahatan merepresentasikan konflik psikologis gitu. Nah, ada juga nih teori belajar sosial yang berkaitan dengan perilaku kriminalitas. Ada Bandura, Peterson, dan Burgess dan Akers. Bandura, di mana perilaku kejahatan itu dipelajari bisa lewat observational learning atau mencontoh perilaku lain, yang di mana bisa kita lihat itu kita contoh juga dari media, dari keluarga, dan dari lingkungan sosial yang memberikan model gitu, sehingga anak-anak bisa melakukan perilaku agresif. Nah, ada Peterson nih, direct experience, di mana agresi dapat dipelajari melalui trial dan error saat anak membela diri atau menyerang balik. Misalnya ada orang jahat nih sama kita, nah kita tuh dengan kita ngebales sekali aja, nah itu orang
yang ngejahat sama kita tuh langsung kalah. Nah itu kan dipelajari sama anak-anak kalau nextnya di kemudian hari ada yang mau jahatin kita, nah kita tuh bisa menyerang balik ya dengan cara lainnya gitu supaya dia kalah gitu. Nah, Burgess dan Akers, differential reinforcement atau perilaku kriminal bertahan bergantung apabila individu memperoleh ganjaran atau penghargaan diri dari peer group atau keluarga atau lingkungannya. Nah, ada juga kan orang-orang yang melakukan perilaku kriminal ini malah didukung sama lingkungannya, sama orang tuanya gitu. Mungkin karena desakan ekonomi akhirnya didukungnya. Nah, itu akhirnya dia berpikir, oh berarti kalau saya melakukan perilaku kriminalitas saya akan mendapatkan penghargaan. Nah ini berarti kan jadi hal yang baik buat dia gitu. Mungkin sebelumnya di masa hidup sebelumnya dia tidak pernah divalidasi dan akhirnya dia berbuat jahat divalidasi, dan dia akan melakukan pengulangan perilaku kriminalitas itu. Nah ada juga nih pendekatan kognitif dan pendekatan lain, di mana adanya kognitif yang pertama yaitu ada tokoh yang menilai penjahat memiliki pola pikir abnormal yang konsisten secara internal tapi salah dan tidak bertanggung jawab, di mana mereka menolak anggapan bahwa kejahatan semata akibat konflik internal, keputusan kriminal lahir dari pola pikir menyimpang. Dan adanya pendekatan lain di mana adanya nih bawaan mental disorder seperti psikopat, antisocial personality, dan tampak waras. Jadi di depan itu tampak waras aja, padahal sebenarnya dia itu psikopat. Kan banyak ya orang yang kayak gitu kan. Ketidakmampuan belajar dari pengalaman dan juga minim rasa bersalah dan kehangatan. Itu biasanya dimiliki orang-orang yang punya gangguan psikopat gitu. Ada juga inherited criminality atau menyoroti bahwa adanya pewarisan sifat lemah mental dan lemah pikiran melalui gen yang menyebabkan kriminalitas. Dan adanya moral development dan attachment, pengembangan aturan moral dan nilai-nilai yang rendah dari keluarga dan lemahnya ikatan kasih sayang meningkatkan risiko, di mana keluarganya ini semasa kecil tuh kurang lekat ya dengan anak gitu, dengan anak-anaknya, sehingga dia ini melampiaskan emosinya ya kepada orang. Kan biasanya kan anak-anak yang kurang kasih sayang dan akhirnya malah jadi bandel. Nah itu karena dia kurang kasih sayang dari orang tuanya, lemah dukungan moral, lemah kasih sayang gitu, jadinya dia malah melampiaskan emosinya kepada orang lain. Nah ada juga nih upaya penanggulangan kriminalitas. Yang pertama itu ada preventif itu pencegahan ya. Yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kesejahteraan untuk mengurangi pengangguran, memperbaiki administrasi, pengawasan dan penyuluhan hukum, dan mendawat personel penegak hukum, serta meningkatkan moral dan profesionalisme kerja para penegak hukum. Represif dilakukan setelah kejahatan terjadi untuk menindak pelaku dan mencegah pengulangan. Hal ini dilakukan supaya pelaku sadar bahwa perbuatannya telah melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sanksi bisa berupa pengucilan sosial, denda, kurungan penjara hingga pidana mati sesuai hukum yang berlaku gitu. Nah, ada juga nih kerangka dari Hofnagel sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Yang pertama, tentunya penerapan hukum pidana dari yang sedang, berat, dan ringan. Ada juga pencegahan tanpa pidana, preventif aja nih, tanpa pidana. Selanjutnya ada mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan penyuluhan lah lewat media massa. Dan secara praktis memang jalur penal ya untuk penanggulangan kejahatan itu secara praktisnya pasti jalur hukum pidana, di mana lebih represif, sedangkan non penalnya ini bukan di luar pidana, lebih preventif gitu. Kalau preventif kan dia pencegahan, kalau misalnya penal dia pidana. Pidana itu maksudnya dia itu sudah melakukan, nah akhirnya karena bersalah akhirnya dipidana kan. Nah kalau preventif ini dia sebelum melakukan duluan nih udah kita cegah nih, entah dikasih penyuluhan, entah dikasih ancaman-ancaman gitu yang dia akhirnya jadi tunduk dan lain-lain gitu. Bab ini juga menyoroti faktor kota ya dalam membentuk perilaku kriminalitas, yaitu adanya kemiskinan, rusaknya ikatan keluarga, dan urban crime, ada alkohol, pengguna narkoba, dan pengaruh media. Nah ini yang paling penting itu sebenarnya media sih, apalagi di zaman sosial kayak gini tuh media itu sangat berpengaruh banget loh gitu. Kayak kalau kita kasih tonton yang tidak baik kepada anak-anak itu kan gampang meniru ya. Akhirnya dia bisa meniru perilaku tersebut loh kepada teman-temannya gitu. Malah dia amit-amit jadi mukul, jadi melakukan kejahatan, dari mencuri. Nah itu karena memang media massa, apalagi zaman sekarang tuh zaman sosial media, dan memang harus hati-hati ya dalam memberikan tontonan untuk anak-anak kita gitu. Nah ini ada lagi nih slide terakhir,
Ada pencegahan langsung, tidak langsung, dan kesimpulan. Nah, langsungnya pasti pengamanan fisik objek, adanya penjaga, penerang, desain lingkungan yang lebih aman, memutuskan peluang antara pelaku dan korban, dan perbaikan sistem ekonomi dan lingkungan untuk menutup kesempatan berbuat jahat. Nah, ini yang lebih penting sih. Kadang-kadang orang berbuat jahat itu kan karena kepepet, karena ekonomi. Jadi, kalau kitanya sebagai sebagai pemerintah lah tidak bisa memberikan kondisi hidup yang lebih baik untuk masyarakat, ya pasti masyarakat juga bisa melakukan perilaku kejahatan karena balik lagi kepepet ya, dia punya anak, dia butuh sekolah, butuh biaya, itu mau nggak mau bisa jadi melakukan perilaku kriminalitas gitu. Nah, tidak langsungnya adalah penyuluhan tentang kesadaran adanya ancaman hukuman, pendidikan, pelatihan, dan menimbulkan kesan adanya pengawasan. Dan terakhir adalah patroli, polisi, pendidikan calon korban, asuransi, dan penguatan ikatan sosial tetangga di daerah perkotaan. Jadi yang langsung ini lebih ke bukan face to face ya. Jadi secara terjun langsung lah kepada masyarakat gitu kan pemberian. Sebelum melakukan kejahatan ya kita cegah dulu gitu kan. Entah misalnya memperbaiki kondisi ekonomi, kita ada yang melakukan kejahatan kita langsung kasih tindakan gitu supaya tidak melakukan kejahatan selanjutnya gitu, pengamanan fisik dan lain-lain. Nah, kalau nggak langsung ya udah kita lebih ke bukan yang secara face to face atau secara person to person gitu, tapi memang lebih ke masyarakat gitu loh, lebih ke preventif. Kita melakukan pendidikan yang baik supaya tidak ada lagi pelaku kriminalitas yang lebih parah. Oke, jadi kesimpulannya adalah kriminalitas dipengaruhi adanya interaksi faktor personal dan sosial. Nah, personal kan tadi ada keluarga, ada biologis, ada kepribadian. Nah, kalau sosial itu lebih ke ada ekonomi, lingkungan sosial gitu kan. Nah, tidak ada teori tunggal yang cukup menjelaskan semua kasus. Jadi setiap kasus-kasus kriminalitas ini berarti ada teorinya masing-masing gitu loh. Bukan berarti yang pelaku A teorinya bisa dipakai teori analisis, psikoanalisis, nggak bisa gitu. Jadi memang setiap kasus ini punya latar belakang teori masing-masing gitu. Nah, ini kenapa sih si pelaku ini bisa dengan gampangnya melakukan kejahatan gitu. Kita kan harus ngelihat lagi nih teori mana yang sesuai untuk bisa akhirnya mendiagnosa ya, menelusuri ternyata orang ini melakukan kejahatan karena memang faktornya ini, karena salahnya di sini gitu, karena faktor ini kayak gitu-gitu. Nah, ada juga psikologi membantu memahami, menilai resiko dan merancang pencegahan yang lebih tepat gitu. Nah, itulah kenapa kita harus belajar psikologi ya, karena kita tuh nggak bisa langsung menjudge orang gitu aja gitu. Walaupun misalnya memang dia udah melakukan kriminalitas, itu kan pasti ada sebabnya gitu. Nah, itu yang kita harus tahu sebabnya dari mana gitu. Jadi makanya kita belajar psikologi supaya kita tahu, kita memahami nih kenapa dia bersifat seperti itu, resikonya seperti apa ke depannya kalau misalnya dia tidak direhabilitasi gitu, dan mendorong pencegahan yang lebih tepat gitu. Oke. Udah selesai presentasi dari aku ya. Semoga membantu.